Menurut kalian lebih baik pemimpin yang dicintai atau ditakuti? Kalau kalian memilih dicintai, mungkin banyak orang akan setuju. Tapi seorang filsuf politik dari Italia justru punya jawaban yang berbeda. Mari berkenalan dengan Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli merupakan seorang diplomat dan pemikir politik asal Italia yang hidup pada masa Renaissance. Pengalamannya dalam dunia pemerintahan membuatnya melihat politik bukan sebagai dunia ideal, melainkan sebagai arena pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Oh, jadi bisa dibilang Machiavelli ini bukan tipe orang yang ngomongin dunia yang seharusnya ya? Betul banget. Dia lebih tertarik membahas dunia politik yang benar-benar terjadi di negaranya sendiri. Jadi bukan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, tapi bagaimana tetap menjadi pemimpin. Ya, betul sekali. Itu poin pentingnya. Jadi, Niccolo Machiavelli mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Bukan karena kita harus ditakuti atau kita harus berbaik kepada masyarakat, tapi kita harus menjadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa memimpin suatu negara. Berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang menghubungkan politik dan moralitas. Dia berpendapat bahwa tujuan utama politik adalah mempertahankan stabilitas dan kekuasaan negara. Tapi bentar deh, aku penasaran kenapa banyak orang yang menganggap Machiavelli ini kontroversial. Karena menurut Niccolo Machiavelli, seorang pemimpin terkadang harus melakukan hal yang secara moral dianggap salah apabila itu diperlukan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Oh, karena itulah sekarang muncul istilah menghalalkan segala cara. Bukan menghalalkan segala cara, tapi Niccolo Machiavelli hanya menginginkan seorang pemimpin yang superior dan bisa membaur dengan masyarakatnya. Bukan karena untuk dicintai atau ditakuti, tapi menurut Niccolo Machiavelli, dia menginginkan seorang pemimpin yang tegas, adil, dan bisa menjaga masyarakatnya dengan baik. Tidak seperti di negara Indonesia. Dalam pemikirannya, Machiavelli memperkenalkan dua konsep penting, yaitu virtu dan fortuna. Virtu meliputi kecerdasan, keberanian, dan kemampuan memimpin. Sedangkan fortuna meliputi nasib keberuntungan ketidakpastian. Kalau bahasa anak sekarang, Fortuna tuh hoki gak sih? Bisa dibilang begitu sih. Karena fortuna itu berasal dari kata Yunani yang artinya keberuntungan. Terus kalau cuma ngandelin hoki doang gimana? Kalau hanya mengandalkan hoki, kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik. Karena virtu dan fortuna diciptakan berpasangan seperti kita. Jadi, seandainya pemimpin sudah menggunakan virtu, fortuna juga akan mengikuti. Karena dengan kita bekerja keras, keberuntungan juga akan mengikuti kerja keras kita. Begitulah sebaliknya. Machiavelli mengibaratkan pemimpin yang baik sebagai perpaduan antara singa dan rubah. Kalau cuma singa? Bisa ditipu, Kalau cuma rubah? bisa pintar, tapi nggak punya kekuatan. Jadi harus gimana dong? Ya kita harus melengkapi semuanya. Kita harus menjadi singa dan bisa menjadi rubah. Oh gitu. Iya, betul sekali. Salah satu gagasan Machiavelli yang paling terkenal adalah bahwa lebih aman bagi pemimpin untuk ditakuti daripada dicintai selama ia tidak dibenci. Setelah membahas Machiavelli, menurut kalian apakah seorang pemimpin harus selalu bermoral atau dalam situasi tertentu boleh mengesampingkan moral demi kepentingan negara? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Tapi satu hal yang pasti, Machiavelli telah mengubah cara manusia memahami politik hingga saat ini. Nah, setelah membahas pemikiran Niccolo Machiavelli, kita bisa melihat bahwa dunia politik ternyata tidak sesederhana memilih antara benar dan salah. Ada kalanya seorang pemimpin dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan sulit
demi menjaga stabilitas negara. Dan dari situlah muncul pertanyaan yang masih relevan hingga sekarang. Apakah seorang pemimpin harus selalu bermoral atau terkadang perlu bersikap pragmatis demi kepentingan yang lebih besar? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun yang jelas, pemikiran Machiavelli telah mengubah cara manusia memahami politik selama lebih dari 5 abad. Karena itulah karya dan gagasannya masih terus dipelajari hingga hari ini. Sekian pembahasan kami mengenai Niccolò Machiavelli dan pemisahan etika dari politik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan filsafat berikutnya. Kok.